Sahabat, Assalamualaikum Nusantara yang dicintai Allah dan ibu-ibu sekalian dari Majelis Talim Aisyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudah binti Zum'ah memang bukan wanita biasa ya. Beliau mampu untuk mengorbankan dunianya untuk akhirat, dan ini tidak semuanya begitu ya. Artinya tidak semuanya begitu itu. Ada orang yang kadang-kadang mau sih dapat akhirat tapi tidak harus ngorbanin dunia dong, gitu ya. Tapi beliau tinggalkan semuanya. Sampai detik ketika beliau berhijrah sudah meninggalkan semua dunianya, ternyata sampai di tanah hijrah itu suaminya meninggal dunia. Ya. Tentu bukan di daerahnya, bukan di kampungnya, dalam kondisi ya seolah terusir gitu ya, di pengungsian tiba-tiba suami meninggal dunia. Singkat cerita, beliau menerima itu dengan penuh kesabaran ya. Sampai akhirnya beliau pulang ke Mekah. Karena memang fase hijrahnya Habasyah sudah selesai, pulang ke Mekah. Di Mekah tambah dahsyat lagi. Ya karena sudah tidak punya apa-apa lagi, mau pulang kemana? Kalau ke Mekah itu sebahagian sahabat yang kala itu masih memiliki suami, pulang masih memiliki sandaran, punya suami. Ya. Masih bisa kemana kita? Saya ikut, mau kemana aja saya ikut. Ngikut ada yang diikut, Saudah siapa yang diikut? Tidak ada. Padahal kala itu Islam sedang dalam kondisi yang betul-betul tertekan. Dalam titik nadir yang seolah begitu sulit tantangan yang dihadapi oleh umat Islam kala itu. Akhirnya di masa yang bertepatan Nabi SAW kehilangan istri tercintanya, Khadijah radhiyallahu anha. Tidak lama dari itu para sahabat melihat bahwa Nabi punya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang istri gitu ya. Maka Nabi SAW ditawari. Kala itu ada datang seorang sahabiah wanita ya, Khawlah binti Hakim, datang kepada Nabi menyampaikan, wahai Rasulullah, masamu ini bukan ringan, kau masih punya anak-anak yang harus diurus oleh ibu. Dakwah juga masih dalam posisi yang begitu berat ya, harus memiliki pendamping yang menguatkan engkau. Maka alangkah baiknya kalau engkau menikah. Ada beberapa pilihan yang disampaikan untuk Nabi SAW dan akhirnya dipilih Saudah binti Zum'ah. Menikahlah. Kala itu menjadi buah bibir ya buat orang-orang Arab. Bagaimana seorang wanita tua jelek, nah gitu ya. Ini dalam pandangan manusia, tapi dari segi keimanan beliau tidak jelek sama sekali ya. Wanita tua jelek menggantikan Khadijah yang begitu mulia, baik, cantik, terhormat ya gitu. Itu gosipan orang di luar sana. Pelajaran yang ingin Nabi SAW sampaikan pada kita walau tidak terucap oleh Nabi SAW bahwa Nabi SAW itu tidak sekedar ketika beliau itu menikahi seseorang hanya murni karena menginginkan kecantikan. Berbeda 180 derajat dengan mungkin para penguasa, para raja, para pembesar yang kala itu banyak istrinya tapi dipilih dari setiap kampung. Yang paling muda, kampung ini juga yang paling muda, kampung ini yang paling muda, kampung ini. Pokoknya semua begitu. Nabi seolah membalikkan itu semua. Yang beliau ambil bukan perkara hanya sekedar ingin memuaskan nafsu, tetapi ada cerita di balik itu. Bahasa Inggrisnya apa? Cerita di balik, story behind, gitu ya. Ada sesuatu di balik itu yang ingin diungkapkan. Nabi menikahi beliau karena Nabi membayangkan betapa sulitnya menjadi seorang wanita yang sudah mengorbankan segala sesuatunya untuk agama ini, dan kala itu beliau sampai pada titik kehilangan semuanya sampai suaminya, maka Nabi mengambilnya sebagai seorang pendamping ya, sehingga dia terkuatkan. Dan ini akhirnya ditiru oleh para sahabat yang lain. Dulu para panglima perang itu kalau mau menikahi seseorang, panglima perang sebelum Islam dan bukan Islam ya mengambil mana dari perang ini yang bisa dikalahkan, lalu diambil yang paling cantik, diambil paling cantik, diambil ya, hanya sekedar begitu saja. Tapi selepas ini seolah dunia ini dibuka matanya oleh Nabi SAW. Kalau ingin menikahi seseorang bukan hanya sekedar mencari sebuah nilai untuk kita pribadi, tetapi ada nilai yang juga diterima oleh dia gitu ya. Maka setelah ini menjadi satu nilai yang dianut oleh para sahabat sekalian. Selepas itu juga ternyata ini kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi kala itu memang membutuhkan wanita yang mampu menggantikan kedewasaan Khadijah. Anak beliau 4, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah.
yang usianya memang relatif. Fatimah saja masih 5 tahun usianya, masih 5 tahun. Jadi betul-betul membutuhkan sosok ibu, ya, agar mampu menjadi penyeimbang bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata pilihan ini tepat gitu. Anak-anaknya merasa betul-betul terwakili dengan adanya Saudah di sana. Bisa memberikan kasih sayang yang mungkin selama ini sempat hilang, sempat miss. Ya, bisa memberikan kebaikan yang luar biasa. Nabi pun bisa di masa kritis gitu ya. Kan 3 tahun sebelum hijrah itu masa kritis gitu. Nah, disinilah Saudah mampu untuk memberikan support kekuatan. Selepas diusir dari Taif, bukan masa ringan, Saudah ada di sebelahnya. Lalu setelah itu mendapatkan mukjizat Isra dan Mi'raj. Pulang dari Isra dan Mi'raj itu berbagai macam bentuk ya cercaan, hinaan bagi Nabi makin menjadi. Saudah ada di sebelahnya. Ya, bahkan ketika detik-detik menjelang hijrah, antara berangkat tidak, bagaimana ini dan lain sebagainya, semua orang bahkan sampai ada satu kesepakatan ingin membunuh Nabi. Kala itu Saudah yang ada di sebelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu fase ini Allah kirim Saudah memang betul-betul tepat ya, karena dengan walau usia beliau tua, tapi justru dari tuanya ini mampu lebih dewasa dan memberikan arahan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana Saudah di antara istri Nabi yang lain setelah hijrah Nabi ke Madinah? Insya Allah kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya.